Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan data dengan grafik dengan menggunakan Microsoft Word. Misalkan kita sudah memiliki data, ya, data itu disajikan dalam bentuk tabel, kemudian kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk grafik. Perlu saya sampaikan bahwa dalam penggunaan grafik itu nantinya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh misalkan, untuk data pada tabel ini, ya, maka grafik yang tepat yang bisa digunakan adalah diagram atau grafik yang batang, ya. Ada namanya bar, ada yang namanya kolom, ya. Jadi yang akan saya tunjukkan nantinya adalah diagram atau grafik kolom. Nah, prosedurnya ada dua cara. Boleh Anda menggunakan Excel terlebih dahulu, jadi datanya atau tabelnya itu dibuat dalam Excel, kemudian nanti dari Excel kemudian hasilnya kita pindahkan ke Word, atau tidak langsung kita membuat grafik dengan menggunakan Word itu sendiri. Nah, prosedurnya bagaimana? Silakan simak langkah-langkah berikut. Pertama, kalau kita berbicara grafik, kalau kita berbicara tabel, maka pasti menu yang akan kita tuju adalah menu insert. Jadi kita ke menu insert, kemudian kita cari chart, ya. Nah, di sini ada banyak, ya. Ada yang ini yang batang, ya. Ada kolom, kemudian ada diagram garis atau grafik, kemudian ada lingkaran, ini yang bar, ini area, scatter plot, dan lain sebagainya, ya. Nah, khusus untuk kasus ini maka kita menggunakan yang kolom, ya. Kita gunakan dulu cara yang langsung dengan Microsoft Word tanpa melibatkan Microsoft Excel, walaupun nantinya juga tetap kita menginput datanya di Microsoft Excel. Nah, setelah kita pilih jenis grafiknya, ya, kemudian kita pilih OK. Setelah itu muncullah di sini akan muncul tampilan Excel, kemudian kita merubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita perhatikan data kita yang di awal. Oke. Nah, kategorisasinya kita isi nama-nama kelasnya, ya. Jadi misalkan kelasnya ada 3, ya. Berarti MPI A, kemudian MPI B, kemudian MPI C. Kategorisasi yang keempat kita hilangkan, kita hapus, ya, kita delete. Kemudian seriesnya ada 2, misalkan perempuan, kemudian laki-laki, dan yang bagian ketiga juga kita hapus. Nah, kita delete, ya. Oke, ini juga kita delete. Kemudian setelah itu kita kembali ke grafik tadi. Nah, maka grafiknya sudah ada, yaitu kategorisasinya adalah kelas. Ini ada MPI A, MPI B, dan MPI C. Kemudian untuk yang warna biru itu menunjukkan perempuan, yang warna orange itu menunjukkan laki-laki. Nah, untuk menghilangkan ini kita cukup klik close, ya. Dan datanya juga tidak akan pernah berubah. Oke, ini saya coba pindahkan ke atas supaya dekat, ya. Saya cut. Oke, saya tempatkan di bawah sini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan terhadap grafik kita. Bahkan kita bisa merubah bentuk dari grafik kita. Misalkan pertama adalah kita memberi judul dari grafik kita. Kita tinggal klik di dalamnya, yaitu chart title-nya. Misalkan judulnya adalah daftar mahasiswa, ya. Mahasiswa MPI 2020, ya. Nah, untuk merubah
jenisnya atau bentuknya kita bisa menggunakan format dan desain. Nah, desain ini sendiri kita merubah tampilan dari grafik kita. Ya, ada banyak model di sini. Anda boleh coba satu persatu. Oke. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Misalkan saya ambil ini, ya. Kemudian formatnya juga bisa dirubah kalau kita mau melakukan pengaturan-pengaturan yang lain, misalkan fontnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah close Excel-nya, kemudian kita ingin memunculkan kembali, maka cukup kita tempatkan kursor di dalam grafik itu, kemudian klik kanan, kemudian kita ke edit data. Ya, kita ke edit data. Tunggu datanya terbuka. Misalkan kita menambahkan di sini, kita ingin menambahkan MPID misalkan, ya. MPID misalkan ini 12, ini 15. Nah, yang atas tadi kita belum isi, ya. Kita sesuaikan dengan isian kita di sini. Misalkan MPIA itu perempuannya 12, laki-lakinya 16. Kemudian MPIB itu 15, kemudian laki-lakinya juga 14, ya. Dan seterusnya kita menyesuaikan data. Nah, tadi kita sudah melakukan penambahan data yaitu MPID. Setelah itu pasti muncul di grafik kita, ya. Nah, ini sudah muncul. Lalu bagaimana cara memberi nama grafik secara otomatis? Sama persis dengan penamaan pada tabel. Ini saya hapus dulu, ya. Kemudian kita tulis kembali. Caranya adalah kita ke reference, kemudian insert grafik atau gambar boleh, ya. Misalkan saya pilihnya gambar karena belum ada label gambar, maka kita klik new label, kemudian kita isi gambar, kemudian kita create. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan sesuai dengan nama gambar yang kita maksud. Misalkan daftar distribusi mahasiswa MPI, ya, 2020. Kemudian kita klik OK. Maka nama grafiknya atau gambarnya sudah ada. Untuk pengaturan ini boleh kita copy yang ini, misalkan kita ingin sesuaikan dengan jenis huruf yang daftar tabel atau tabel, maka kita tinggal boleh kita menggunakan tools ini, ya, format pointer, atau kita menggunakan Ctrl Shift Copy atau C. Saya gunakan Ctrl Shift Copy, kemudian saya blok yang gambar, kemudian kita gunakan kembali Ctrl Shift Paste, ya, sehingga formatnya bisa berikut. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara menampilkan daftar gambar tersebut. Nah, caranya kurang lebih sama dengan tabel. Kita ke reference lagi, kemudian insert table of figure, ya. Kemudian kita klik OK. Maka daftar gambar tersebut akan muncul, ya, bahwa gambar satu itu ada pada halaman pertama. Nah, baik, itulah penjelasan saya terkait dengan penyajian data menggunakan grafik. Sebagai tugasnya, silakan Anda cari data apa saja, kemudian sajikan data tersebut. Jadi Anda cari 2 data. Pertama adalah data yang disajikan 3 data, ya. Pertama disajikan dengan diagram batang yang kolom sama persis. Kemudian yang kedua menggunakan lingkaran. Kemudian yang ketiga menggunakan diagram garis. Perlu saya sampaikan bahwa untuk diagram garis berarti sifat data yang bisa digunakan adalah data-data yang kontinu, yang time series, ya. Misalkan data-data perkembangan COVID tiap harinya itu boleh, ya, itu kontinu. Kemudian kalau yang lingkaran itu menunjukkan proporsi. Misalkan petani berapa persen, kemudian PNS berapa persen pegawai, dan seterusnya. Sajikan itu dalam bentuk grafik. Kemudian beri penamaan, kemudian beri dia daftar gambarnya. Baik, saya kira demikian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
mungkin video ini agak kurang baik karena ada beberapa hal kendala sehingga kurang banyak bunyi-bunyi yang lain yang bisa kita dengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.